Oke, di video kali ini kita akan bahas soal aplikasi pinjol, pinjam duit. Nah, buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di aplikasi pinjam duit, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja bro, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, aplikasi pinjam duit ini adalah pinjaman online yang legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Jika pinjaman online itu sudah legal, maka mereka harus mengikuti dan mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau mereka melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Jika pinjol legal terbukti meneror dan mengancam Anda di sosial media seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot, lalu kirim ke OJK. Oke, teman-teman, buat kalian yang telat bayar atau galbay di aplikasi pinjam duit, kalian harus tahu resikonya ada 3. Yang pertama, selik OJK, yang kedua, BI checking, dan yang ketiga, debt collector pinjol. Nah, selik OJK secara singkatnya itu seperti ini, teman-teman. Kalau kamu telat bayar atau galbay di aplikasi pinjam duit, maka otomatis nama Anda, KTP Anda akan di-blacklist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Yang kedua, soal BI checking. BI checking itu menghitung skor kredit kita. Kalau kita telat bayar atau galbay di aplikasi pinjam duit, maka otomatis skor kredit kita akan menjadi buruk. BI checking kita akan menjadi buruk. Nah, suatu saat nanti di masa depan kita akan kesulitan mendapatkan pinjaman baru. Seperti berhutang ke bank, mau cicil rumah, cicil mobil, cicil motor, itu udah nggak bisa ya teman-teman. Karena BI checking dan skor kredit kita sudah menjadi buruk. Oke, yang ketiga soal debt collector pinjol. Banyak sekali orang yang bertanya, Bang, pinjam duit ada DC lapangan nggak bang? Ada debt collector yang datang ke rumah nggak bang? Tenang ya teman-teman, nggak usah takut. Intinya ada 2. Mau datang atau enggak, kita hadapi saja. Oke? Saya ulangi. Jika ada debt collector pinjol yang datang ke rumah, kita hadapi saja. Gak usah takut sama debt collector pinjol. Berani berhutang harus berani untuk bertanggung jawab. Berani berhutang harus berani berhadapan dengan debt collector. Oke? Tenang aja, tinggal bilang sama debt collector. Pak, maaf saya belum punya uang buat bayar hutang. Selesai ya teman-teman. Kalau debt collector itu mengancam kita, meneror kita, melakukan kekerasan di rumah kita, maka kita sebagai nasabah berhak melaporkan mereka secara pidana ke kantor polisi terdekat. Oke? Kalau debt collector itu sopan, kita balas dengan kesopanan. Tapi kalau debt collector itu kasar, kita laporkan. Simpel kan teman-teman? Nah, yang terakhir saya ingatkan satu hal buat kalian yang telat bayar atau galbay di aplikasi pinjol, handphone kalian itu pasti rame ya. Banyak yang nge-WA, banyak yang nelepon. Wah, pokoknya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, handphone kita tidak akan pernah berhenti menerima chat WA dari debt collector ya. Nah, sebanyak apapun debt collector yang nge-WA kita, yang nelpon kita nggak usah takut. Oke, itu normal. Kenapa? Karena kita punya hutang ke pinjol. Nah, teman-teman, gini aja deh. Kalau debt collector itu mengancam, meneror, kita abaikan saja. Nggak usah dibales, ya. Tapi kalau debt collector itu sopan, contoh, maaf Bapak, hutang Bapak belum dibayar, kapan mau bayar? Nah, kita balas. Itu sopan, ya. Tapi kalau mereka seperti ini, yang terhormat Bapak Singgih B. Maulana, kalau Anda tidak bayar hutang hari ini, maka data Anda akan disebar. Nah, kita abaikan saja ya. Nggak usah takut. Tenang aja bro. Karena
Kerjaan debt collector pinjol hanya untuk menakut-nakuti Anda. Oke? Nah, sekali lagi buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, please, gak usah takut. Oke? Kita sekarang fokus usaha dulu, fokus kerja dulu, fokus cari uang dulu. Setelah uang terkumpul, punya penghasilan banyak, kita bayar hutang kita. Oke, teman-teman? Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No, jangan lakukan itu. Dan jangan pernah sekali-kali Anda galih lobang tutup lobang untuk melunasi utang pinjol. Galih lobang tutup lobang hanya akan mempersulit hutang kamu, tidak akan mempermudah hutang kamu. Intinya ada dua. Ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah, galebay dulu aja. Simple kan? Nah, teman-teman, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang sukses dan bisa melunasi utang-utang kita. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.